萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Bang bang bang, sidik jari energi giok hijau yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Itu segera membawa suara angin, kencang yang menakutkan karena dengan keras menabrak dinding gunung seperti bola meriam. Segera, seluruh puncak gunung dengan paksa meledak dan dengan keras mengguncang seluruh gunung. Sebuah garis retak tebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari puncak gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Ekspresi Xiao Yan membawa jejak putih saat ia menyaksikan puncak gunung yang berada di ambang kehancuran sambil mengenakan ekspresi putih pucat. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan menutupi mata hitam gelapnya. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya belajar mengendalikan ritme. Oleh karena itu, dia dapat benar-benar menggunakan buka segel gunung. Meskipun buka segel gunung kali ini sedikit kasar, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti akan mampu mencapai penguasaan penuh melalui latihan jika dia diberi waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan buka segel gunung ini kemungkinan akan menjadi lebih menakutkan. Semuanya terasa sulit di awal. Karena Xiao Yan sudah memiliki awal yang cukup bagus, sukses hanya masalah waktu. Xiao Yan terengah-engah. Dia mengepakkan sayap gelap hijau di punggungnya, dan perlahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari 1 bulan pelatihan, dia saat ini telah mencapai penguasaan awal buka segel gunung. Jika dia ingin mencapai penguasaan penuh, dia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasahnya melalui pengalaman tempur yang sebenarnya. Itu memang layak menjadi teknik tingkat tinggi kelas D. Saya baru menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemecah api. Aku akan memiliki kartu truf lain saat bertarung dengan yang lain di masa depan. Sayap api hijau gelap di punggung Xiao Yan lenyap dengan tenang saat dia tertawa pelan. Ji! Seruan burung tiba-tiba terdengar di langit saat Xiao Yan berencana memulihkan Dou Qi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap meletus. Merpati kurir yang berlama-lama di langit terhisap. Xiao Yan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung pembawa pesan. Dia membukanya dan mengambil selembar kertas yang dilipat. Tatapannya menyapunya dan ekspresinya tenggelam. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya dan selembar kertas terbakar. Itu berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah. Cailin! Xiao Yan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan luas di sekelilingnya. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun bahkan setelah sekian lama. Xiao Yan tidak punya pilihan lain saat dia berteriak sekali lagi, Medusa, ada masalah. Datang! Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar dari bagian tertentu dari hutan sesaat setelah teriakan itu terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Xiao Yan. Ada beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk masuk ke wilayah sudut hitam. Ayo pergi. Xiao Yan secara otomatis mengabaikan wajah dingin Ratu Medusa ketika dia berbicara. Anda bisa lupa tentang menjadikan saya sebagai pejuang bebas Anda. Alis Medusa tegak saat dia berbicara dengan suara yang dingin. Tidak akan ada lagi orang yang akan membantu Anda menyaring pil pemulihan jiwa jika aku mati. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Punggungnya segera bergetar dan sepasang sayap api hijau gelap yang indah muncul.
Sayap api mengepak dan tubuh Xiao Yan dengan cepat naik ke udara saat angin liar mengitari tubuhnya. Akhirnya, dia berbalik dan menuju wilayah sudut hitam. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Li telah menemui beberapa masalah dari surat itu. Namun, dia tidak berencana untuk mengumpulkan pembantu dari Akademi Batin. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, orang tidak boleh melupakan Medusa yang saat ini mengikutinya setelah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Ini adalah elit sejati Douzong. Apalagi, dia mungkin lebih kuat dari Su Qian. Mengingat kekuatan Xiao Yan dan Medusa, sepertinya mereka akan cukup untuk menyapu seluruh kawasan sudut hitam. Yang disebut Gold Silver bersaudara mungkin bisa bergandengan tangan untuk menunda Su Qian. Namun, jika lawan mereka adalah Ratu Medusa, sepertinya mereka tidak akan seberuntung itu. Lagi pula, dia bukan elit Douzong biasa. Medusa mengepalkan tangannya erat saat dia melihat sosok Xiao Yan yang secara bertahap menjadi jauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan marah mengatupkan gigi peraknya. Kaki halusnya menginjak langit kosong ketika sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menangkap sosok hitam di depan. Kota Feng. Pada saat ini, semua perhatian dalam kota Feng berkumpul di Manor Agung di tengah kota. Tempat itu kemungkinan tempat di mana orang yang mengendalikan kota akan diputuskan. Jujur saja, kebanyakan orang di dalam kota tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kota. Bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa tanpa menghiraukan siapa yang memegang kendali, mereka pada akhirnya hanya akan berkutat di tingkat terendah. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih bahagia melihat banyak fraksi berkelahi besar untuk posisi memerintah kota, yang mengakibatkan darah mengalir seperti sungai. Orang-orang yang bersuka cita atas kesengsaraan orang lain dan suka menambahkan penghinaan terhadap cedera dapat ditemukan di seluruh wilayah sudut hitam. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 unit besar telah menyombongkan diri ke kota Feng sebelum akhirnya bergegas ke manor tempat Kaisar Han Feng pernah tinggal. Saat ini, tempat itu menempatkan fraksi yang menguasai kota Feng, Gerbang Xiao. Sebagian besar orang di dalam kota Feng telah mendengar 3 fraksi kuat ini. Setelah semua, reputasi mereka cukup untuk menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam karena mereka fraksi tingkat pertama. Karena itu, hampir semua orang akrab dengan mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosha, dan Geng Singa Liar. Ketiga fraksi besar ini sangat terkenal, fraksi kuat dalam wilayah sudut hitam. Para pemimpin dari 3 fraksi besar adalah ahli yang menduduki peringkat dalam 10 besar peringkat hitam. Setiap orang acak di antara mereka tidak lebih lemah dari Fen Lao yang telah meninggal di tangan Xiao Yan. Ketiga fraksi besar ini mendominasi wilayah sudut hitam dan selalu sombong. Mereka bahkan mengabaikan Han Feng ketika ia mengundang ketiga fraksi besar ini untuk bergabung dengannya ketika ia mendirikan aliansi hitam. Tindakan semacam ini mungkin telah menyebabkan Han Feng menjadi sangat marah, tetapi ia membiarkan semuanya terjadi karena ia takut kekuatan dari ketiga fraksi besar ini. Saat itu, aliansi hitam sangat megah. Namun, ketiga fraksi ini dapat memilih untuk menolak bergabung dengan mereka bahkan dalam situasi semacam itu. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Setelah semua, para pemimpin dari 3 fraksi besar tidak bodoh. Mereka secara alamiah tidak akan mau menyinggung perasaan orang-orang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung meskipun Han Feng adalah seseorang yang mereka takuti, itu jauh dari titik di mana mereka harus bersujud di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa iba terhadap apa yang disebut Gerbang Xiao sekarang karena ketiga fraksi ini telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao adalah seperti seorang siswa yang bertemu dengan seorang master ketika berhadapan dengan ketiga fraksi tingkat pertama ini meskipun Gerbang Xiao memiliki kualifikasi yang dekat dengan fraksi tingkat pertama. Jika pemimpin Gerbang Xiao masuk akal,
dia akan patuh menyerahkan hak untuk mengendalikan kota. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Di aula yang luas di dalam sebuah halaman yang luas, suasananya sangat tegang dan tampak seperti akan meledak dengan satu percikan api. Saat ini ada 4 kelompok orang di dalam aula. Yang terjauh di dalamnya adalah gerbang Xiao yang mengendalikan kota. Ketiga orang lainnya di luar tampaknya orang-orang dari apa yang disebut sekte langit gelap, gerbang Luoxia, dan geng singa liar. Anda adalah pemimpin gerbang Xiao, kan? Saya tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah jika Anda tidak memberi saya jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Seorang pria besar paruh baya dengan dada kosong yang menunjukkan seekor singa besar yang meraung ke langit terlihat samar-samar di dadanya melirik Xiao Li. Senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Ehem. Pemimpin sekte Yan masih terus terang. Namun, saya juga menyetujui kata-kata ini. Pria paruh baya itu baru saja berbicara ketika seorang wanita cantik yang mengenakan mantel tertutup menutup mulutnya dan tertawa dengan penuh kasih. Ada tato bunga popi genit di sisi wajahnya dekat telinganya. Meskipun itu indah, ia memiliki racun yang mematikan. Seorang pria tua bermuka gelap di sisi lain tertawa dengan gelap. Tangannya yang seperti tulang yang keriput bergerak di atas meja. Saya yang lama belum berjuang untuk jangka waktu tertentu. Saya bertanya-tanya apakah saya akan sama kejamnya di masa lalu jika saya melakukannya. Ada hampir 100 orang berdiri dengan cara tersebar di belakang ketiga orang ini. Mayat orang-orang ini berlumuran darah. Tatapan mereka sedingin binatang buas ketika mereka menyapu. Tatapan Xiao Li gelap dan dingin saat dia mengamati 3 hal orang yang menyanyikan lagu yang sama. Ada 100 pria berpakaian hitam berkumpul di belakangnya. Bau berdarah di tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang itu di depannya. Dengan satu pandangan, orang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan orang-orang yang ganas. Alasan pihak lain tidak bertindak segera setelah kedatangan mereka adalah sebagian karena aura yang sangat kuat dari orang-orang berpakaian hitam di sisi Xiao Li. Jika tidak, mereka akan segera menyerang karena karakter mereka. Kenapa lagi mereka berulang kali mengobrol di tempat ini? Saya sangat sadar bahwa kalian bertiga memiliki kepalan yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam. Anda semua kuat dan tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ingin menduduki kota Feng. Adalah mungkin bagi saya untuk menyerahkan kota Feng. Tapi hanya ada satu kota. Siapa yang harus saya serahkan? Xiao Li bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan. Ada sedikit perubahan di atmosfer di dalam aula ketika kata-kata Xiao Li terdengar. Sesaat kemudian, si wanita yang dibelai cantik itu tertawa, "Keinginanmu tidak buruk, tetapi rencana semacam ini untuk mengasingkan kita satu sama lain tidak ada gunanya. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa yang akhirnya akan bertanggung jawab atas kota ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memimpin orang-orang Anda keluar dari kota Feng." Tangan Xiao Li mengencangkan cengkeramannya di cangkir teh. Dia menghela nafas dengan beberapa kekecewaan di dalam hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh untuk tipu muslihat ini. Mungkin bagi kami untuk meninggalkan kota Feng. Namun, saya bukan pemimpin gerbang Xiao. Haruskah Anda tidak menunggu pemimpin kami kembali jika Anda ingin kami tersesat? Xiao Li mengerutkan kening. Beberapa niat membunuh muncul di wajahnya yang dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini dia perlu berjuang untuk beberapa waktu untuk Xiao Yan untuk bergegas kembali. Bercanda tanpa henti. Di mana Anda menemukan semua omong kosong ini untuk dikatakan? Aku yang lama tidak di sini untuk membicarakan apapun denganmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda untuk keluar dari kota ini. Pria besar dengan lengan terbuka segera melebarkan matanya pada kata-kata Xiao Li.
Telapak tangannya menghantam meja di depannya sampai hancur berkeping-keping saat dia tertawa liar. Ekspresi Xiao Li segera menjadi suram. Sekelompok besar pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengeluarkan suara klang saat mereka menarik senjata mereka dari pinggang mereka. Dalam sekejap, atmosfer di dalam aula menjadi cemas dengan pedang yang ditarik. Itu adalah salah satu yang akan pecah menjadi pertarungan pembunuhan dengan sedikit ketidaksetujuan. Hehe, Anda ingin gerbang Xiao saya keluar dari kota Feng? Bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang membuat Anda berpikir Anda berhak? Tawa dingin samar tiba-tiba bergema tepat ketika atmosfer hampir runtuh. Sosok hitam segera muncul di tengah aula dengan cara seperti hantu di depan mata semua orang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten.